Assalamualaikum Sobat SPD. Pada video kali ini kita akan mereview STB digital dari Matrix Apple HD. Jadi ini adalah Matrix Apple yang warna merah, karena versi sebelumnya banyak ya, ada yang warna hitam, ada yang warna ungu gitu, jadi beda-beda. Oke, di sini kita akan menggunakan dongle wifi-nya juga, jadi kita tes juga nanti YouTube-nya atau ada aplikasi apa aja sih, nanti kita cek semua. Jadi kemarin kita sudah buat video unboxing-nya ya, jadi kita tidak akan terlalu detail untuk isinya apa aja. Di sini ada buku petunjuk, terus ada kabel RCA. Untuk dongle wifi-nya ini dijual terpisah, kemudian ada remote. Jadi ini tidak ada HDMI kabelnya. Maka sobat, kalau misalkan TV-nya sudah LED, LCD, itu wajib beli kabel HDMI-nya supaya mendapatkan kualitasnya maksimal. Dan untuk STB-nya seperti ini kualitasnya sob. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau misalkan beda, artinya sobat tidak sama ya versinya ya. Kalau sobat TV-nya masih tabung, itu bisa menggunakan kabel RCA yang warna kuning, putih, merah seperti DVD atau VCD. Kalau TV-nya sudah LED, wajib pakai HDMI. Ini saya sarankan banget ya, jadi rekomendasi banget. Yang ini untuk memutar player, misalkan sobat ada film di flash disk, di hard disk, bisa dicolok ke sini. Ini kabel dari antena dan ini adalah kabel lob out. Oke, langsung aja ya, ini kita tes. Kita colok ke TV, jadi kita scan kira-kira dapat berapa ya siaran yang didapatkan dari Matrix Apple ini. Oke, ini kita nyalakan STB digital Matrix merahnya ya, Matrix Apple merah. Jadi tampilan logo botnya seperti itu. Oke, kemudian ini bot video, jadi ada dua ya. Di sini tertulis antena sirkuit pendek. Biasanya antenanya ada short, tapi setahu saya sih nggak ada ya, karena memang biasanya sudah digunakan untuk receiver yang lain. Dan pertama kali, jadi kalau sobat baru beli ya, nanti tampilannya akan seperti ini juga, jadi harus diinstalasi. Di sini langsung aja sobat, kalau misalkan di Depok bisa diisi. Ini Depoknya beda-beda ya, nggak selalu sama. Kalau di tempat saya 16451, paling beda-beda tipis sih belakangnya. Jadi masukkan kode pos masing-masing, kemudian kita cari siaran. Untuk daya antena off aja ya, kita cari siarannya kira-kira dapat berapa nih. Oke, kita di sini mendapatkan siaran 44 ya. Kalau kemarin sebenarnya sudah sempat bertambah sih setahu saya. Ada sekitar 49 kalau nggak salah deh. Tapi ya nggak tahu, mungkin emang siaran digitalnya kan masih sedang uji coba, jadi kadang ada, kadang nggak ada gitu ya untuk channel-channel tertentu. Tapi kalau untuk channel lokal setahu saya sih sudah lengkap ya, kayak misalkan Trans TV, Trans 7, MNC Group. Ini di Jabodetabek channelnya sama harusnya. Terus kita coba cek beberapa channel ya, misalkan SCTV HD, tampilannya seperti apa. Ini tulisannya HD semua, tapi setahu saya sebenarnya nggak HD semua ya. Ada logo HD-nya itu ya, belum tentu HD. Kalau misalkan HD itu biasanya ada kode 1080 atau di bawah sana ya, itu ada tulisan HD tadi. Coba cek channel yang lain. RTV ini juga setahu saya belum HD. Jadi di bawah sana juga tidak muncul ya tulisan HD-nya. Nah, ini baru hilang nih. Jadi ternyata saat muncul itu tulisannya HD semua, saat dibuka baru tulisan HD-nya hilang. Ini kualitas siarannya dari sumbernya ini belum HD, jadi dia kotak. Tapi kalau misalkan sumbernya kayak sinetron sudah HD, dia otomatis nanti akan melebar sendiri. Oke, ini channel net juga di Jabodetabek dia belum HD ya, masih SD. Untuk channelnya sih semuanya urut ya. Terus ada tulisan frekuensi atau MUX-nya ya di sini. Jadi kalau sobat mencari manual bisa. Coba sekarang kita tes info 2 kali, apakah muncul sinyal. Oke, muncul sinyal. Jadi ada 3 ya, sinyal, kekuatan, kualitas, dan Coba saya mau lihat kualitas MNC Group. Biasanya di receiver lain tuh dia di sini pelit ya. Kalau di tempat saya Depok, Jatijajar itu pelit banget sinyalnya. Kita coba yang Global TV. Oke, kita tekan info 2 kali. Oke, sinyalnya di sini 8670 naik turun ya. Terus kemudian kita cek menu-menunya ada apa saja ya. Tapi di sini sih di saat kita tekan oke, ini seperti ada kotak, entah mau diisi iklan atau apa gitu ya, di sebelah kanan ini. Jadi cukup besar tuh. Menurut saya sih cukup mengganggu ya kalau misalkan kita lagi mereview misalkan atas bawah gitu ya, mau ngecek ini channelnya siarannya apa, jadi agak ketutup gitu sama yang sebelah kanan gitu. Oke, selanjutnya kita cek fitur EPG, apakah EPG-nya berjalan. Biasanya EPG di channel-channel yang terkenal ya. Kita coba Trans TV, Trans 7. Oke, ini dia Trans TV, apakah EPG-nya muncul. Oke, di sini muncul ya EPG-nya, jadi sobat bisa lihat. Jadi belum semua channel ada EPG-nya ya. Jadi sobat juga bisa lihat nih isinya apa aja. Misalkan kita klik, itu biasanya muncul tuh penjelasan channelnya atau isi siarannya seperti apa. Oke, sekarang kita langsung masuk ke menu. Di menu ada apa saja sih?
Oke, menunya sih cukup terlihat bagus ya. Jadi di sini bentuknya kotak kayak menyerupai Android gitu, tapi ini bukan Android ya. Oke, yang pertama ini ada program. Program itu untuk ubah siaran, biasanya ganti nama channel, terus urutin channel, naikin turunin, favorit gitu. Kemudian panduan program. Di sini ada EPG, kemudian bawahnya urutkan. Nah, ini dia. Kalau misalkan sobat mau urutkan channelnya manual, itu diubah siaran. Jadi itu suka-suka kita. Kalau di sini kita ubahnya ya sesuai dengan provider ya, misalkan LCN dengan nama, dengan ID, dengan MUX atau transponder dengan layanan. Jadi di sini kita pakai nama layanan aja. Kalau LCN ini di on kan, ini otomatis nomor channelnya tidak urut 1 2 3 4 lagi. Jadi sesuai dengan operator. Kemudian yang acu ini biasanya update otomatis, misalkan ada channel baru di otomatis masuk, ada channelnya hilang, misalkan sinyal sobat lagi hilang nih MNC Group, otomatis channelnya hilang dari urutan kalau acunya diaktifkan. Kita lanjut lagi di pencarian. Oke, pencarian ini untuk scan channel ya. Jadi sobat kalau misalkan mau manual lagi tracking ya, misalkan nomor 24 ini kalau nggak salah SCTV Indosiar gitu, kalau nggak salah ya, saya lupa. Jadi kalau misalkan ini belum ada, sobat bisa cari manual, sinyal belum ada, putar-putar deh antenanya. Kita lanjut lagi negara, ini negaranya Indonesia ya. Kemudian daya antena off. Kalau di on kan biasanya muncul kayak tadi ya, short gitu ya, jadi seolah-olah konslet. Kita lanjutkan kembali ke sebelahnya, yaitu sistem. Di sistem ini ada bahasa, sobat bisa ganti bahasa Inggris kalau yang suka bahasa Inggris. Terus gambar, settingan gambar. Di sini ada rasio aspek, ini saran saya sih auto aja ya, supaya otomatis ngedetek kualitas TV-nya. Resolusi, ini biasanya ada yang menanyakan I dan P, ini tergantung listrik kita juga ya. Kalau di Indonesia rata-rata menggunakan I, jadi gelombangnya yang 50 Hz, kalau P itu 60 Hz. Tapi ada beberapa monitor komputer itu justru bisa lebih tinggi, bisa ke P. Tapi kalau TV tidak semuanya, kadang kalau dipaksa P, kadang suka klip gitu, klip hitam terus nanti muncul lagi. Untuk format TV juga di Indonesia menggunakan PAL ya, NTSC itu biasanya untuk siaran luar negeri. Jadi kalau misalkan sobat punya TV tabung pakai mode PAL, dia tidak bagus gambar atau hitam putih, sobat tinggal ganti aja ke NTSC. Kemudian OSD, ini sih untuk mengatur UI-nya ya, jadi tuh sobat bisa lihat ya. Tapi ini sih jarang sih diotak-atik. Kemudian pengaturan panel, di sini LED, ini untuk yang di panel STB-nya ya, jadi bisa diganti-ganti. Oke, lanjut lagi ke USB. Ini mungkin saya colokkan dulu flash disk saya ya. Oke, di sebelah pojok kanan sini tadi ada gambar USB-nya ya. Itu artinya sudah terpasang dan terbaca gitu ya flash disk kita. Kemudian kita masuk ke USB-nya, di sini pusat media. Kalau kita klik OK, dia bisa muter video ya. Jadi seperti media player biasa. Saya coba cari ada film nggak ya di sini. Oke, di sini saya coba putar film ya. Di sini ada MKV dan MP4. Apakah keduanya bisa diputar? Pertama kita coba MP4 dulu. Oke, MP4 berjalan dengan lancar. Sekarang saya mau lihat subtitlenya apakah muncul. Oke, teksnya ada ya di bawahnya, sobat bisa lihat. Terus kita lanjut lagi tes yang MKV-nya. Oke, ini adalah rekaman saya bermain game ya. Jadi lancar di sini, tidak ada kendala. Jadi file MKV atau Blu-ray bisa diputar ya. Tapi kalau H265 saya belum coba karena belum ada bahannya. Oke, di sini juga bisa mutar musik dan lain-lain ya. Itu kayaknya sobat sudah bisa semua. Jadi tidak perlu saya ajarkan, tidak perlu saya bahas. Jadi musik, gambar, dan file manager. Kita lanjut lagi. Di bawahnya ada media PVR. Jadi kalau misalkan sobat mau nyiapin buat rekaman di sini nih, di manajemen PVR, tapi flashdisknya harus dicolok terus ya, kalau bisa yang besar ukurannya, mungkin 16 GB ke atas. Kita lanjut lagi, di sini ada YouTube. Oke, untuk YouTube ini menggunakan internet, jadi saya colok dulu dongle wifi-nya. Sobat bisa lihat ya, tadi sini ada logonya juga, jadi lambangnya wifi yang muncul. Sekarang kita konekkan dulu nih, kita konekin ke internet atau wifi kita di rumah. Mungkin sobat yang nggak punya wifi ya pakainya HP jadinya ya. Oh iya, tadi ada yang terlewat ya, kita masuk ke sistem dulu, tadi dia belum kita bahas. Jadi di sini ada bimbingan orang tua, waktu, untuk waktunya apakah dia otomatis ya, dia otomatis ya. Kemudian di bawahnya ada kontrol kunci. Jadi kalau kita pengen passwordin channel-channel misalkan RTV nih ditonton anak terus, bisa dikunci. Kemudian ini reset pabrik, biasanya passwordnya, waduh ini banyak ya. Biasanya sih 000 semua, tapi saya belum coba yang untuk metrik ini passwordnya berapa. Mungkin di next video ya. Untuk gaya UI-nya ya, jadi ini Metro yang kekinian, dan ini kalau kita ganti jadi klasik. Kalau saya sih lebih simple jujur aja, lebih senang pakai yang klasik ya daripada yang model seperti ini. Walaupun dilihat lebih enak, tapi ya menurut saya kurang detail ya, karena kalau yang seperti klasik ini kan langsung kelihatan tuh, jadi kita geser ada apa aja di setiap menunya. Cuman kalau yang model yang tadi modern yang Metro, dia harus diklik dulu biar tahu isinya apa aja.
Oke, sekarang kita connect dulu ke wifi-nya. Di bawah sini kita pilih wifi. Oke, langsung kita konekkan ke modem masing-masing ya. Di sini kita isi kata sandinya. Kalau sudah kita pilih simpan. Oke, di sini sudah connect ya. Dia tulisannya checklist kalau sudah connect. Kemudian kita tes YouTube-nya. Oke, ini sedang memperbaharui. Mungkin pertama kita tes yang muncul yang ada di sini aja dulu ya. Atau kita cek pengaturan di bawah kiri itu ada pengaturan resolusi standarnya itu 360. 360 mungkin ya untuk internet yang di bawah 10 Mbps ya. Kalau saya pakai 50 Mbps, kita coba aja 1080 pixel. Kira-kira kuat nggak nih? Harusnya sih kuat ya. Ini ada yang trending, cuman kita nggak bisa buka lama karena bisa kena copyright. Apakah bisa terbuka? Oke, di sini terbuka ya. Ini agak macet-macet dia buffering ya. Bufferingnya ada di atas sana. Internet saya harusnya sih cukup untuk membuka YouTube 4K ya. Oke, ini kita coba yang search-nya ya. Saya mau buka YouTube saya sendiri. Kita coba fitur pencariannya. Oke, di sini muncul ya. Ini punya saya tuh. Coba kita cek yang ini apakah dia bisa berputar. Oke, berputar ya. Jadi memang mungkin di awalnya dia ada bufferingnya dulu. Dan kita cek setelah bufferingnya sih kayaknya lancar aja ya. Oke, di saat saya coba kencingin suaranya ternyata ada muncul kotak hitam yang tadi ya. Jadi menghalangi gitu. Oke, kita lanjut, artinya YouTube-nya tidak ada kendala. Terus kita masuk ke IPTV. Oke, IPTV-nya saya tidak memasukkan file apapun, tapi di sini sudah muncul IPTV-nya. Saya nggak tahu ini bisa dibuka apa enggak. Coba kita pilih yang paling atas deh, My IPTV. Oke, My IPTV itu lokal ya. Jadi sobat pakai flash disk, masukin biasanya M3U filenya, terus diimport ya dari flash disk. Itu ada tulisannya tuh import siaran, tekan biru. Saya tidak ada bahannya, jadi kita skip aja. Ini cuaca kita cek. Oke, bisa muncul normal. Kemudian aplikasi. Di sini sama ada cuaca, YouTube dan IPTV. Jadi ya sama aja ya, sama yang di kirinya. Kemudian Micast. Micast ini pernah saya bahas. Jadi sobat butuh HP download dari Android. Kalau Android itu sobat tinggal download aja di Play Store. Ini sudah saya download ya, aplikasi Micast ada di sini. Ini sih seperti apa ya, server ya. Jadi dari HP kita lempar ke TV menggunakan aplikasi Micast ini. Nah, ini dia Apple DVB T2. Kita klik, jadi dia sudah connect sekarang. Ini harus di bawah jaringan yang sama ya, misalkan modem yang sama, router yang sama. Dan di aplikasi Micast ini juga banyak sih menu-menunya. Contohnya ya, jadi sobat tinggal klik yang di bawah sini aja. Nah, ini banyak tuh. Fungsinya itu kalau misalkan sobat buka di sini itu dilempar ke TV gitu. Misalkan kita buka YouTube di sini itu bisa dilempar ke TV. Jadi terserah sobat mau langsung buka YouTube di HP lempar ke TV atau langsung di TV-nya. Untuk penjelasan Micast ini udah pernah saya bahas dan saya review ya. Jadi sobat bisa lihat video sebelumnya di sini. Ini WiFi sudah kita bahas, kemudian kita pilih upgrade. Untuk jenis upgrade-nya ada dua ya, USB upgrade dan tingkatkan dengan net. USB itu ya pakai flash disk biasanya. Untuk yang bawahnya tingkatkan dengan net, kita coba apakah bisa di sini ya. Ini langsung aja tekan OK, ternyata tidak bisa. Tulisannya sih sudah terbaru, setahu saya biasanya ada yang terbaru lagi. Nanti kalau ada yang terbaru akan di-share di video YouTube SPD juga. Oke, di sini sobat bisa lihat hardware dan versi infonya ya. Di sini versi SW-nya 24132.029. Hardware infonya 8 MB flash. Jadi di sini bisa dilihat. Jenis wifi-nya bisa pakai dua jenis ya. Jadi MT dan RT itu keduanya bisa. Oke, mungkin sampai di situ aja. Ini sudah habis semua kita bahas. Menurut saya sih semuanya udah oke ya. Nanti kemungkinan ya kalau misalkan kita request mungkin nanti bisa menghilangkan yang di sebelah sini nih iklannya, karena kita main volume aja dia ya muncul terus gitu. Jadi kayak kotak iklan mengganggu gitu. Nanti kalau sudah ada softwarenya akan di-share lagi di YouTube SPD. Jadi jangan lupa like-nya kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum.